Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asriani kali ini akan mempresentasikan peran beberapa galur Rhizopus microsporus yang berasal dari larut tradisional dalam menentukan kualitas tempe. Tempe adalah makanan hasil fermentasi yang dibuat dari kedelai diinokulasi dengan jamur Rhizopus oligosporus dalam fermentasi padat. Tempe bergizi tinggi dibuat dari bahan dasar kedelai. Selama pengolahan kedelai menjadi tempe, terjadi perubahan kimia pada protein, karbohidrat, dan lemak oleh aktivitas jamur benang Rhizopus oligosporus. Asam amino esensial yang terdapat di dalam tempe yaitu isoleucin, leucin, lisin, fenilalanine, metionin, threonin, triptofan, dan valin. Dalam sepotong tempe terkandung berbagai unsur yang bermanfaat seperti protein, lemak, karbohidrat, arang serat, vitamin, enzim, dan masih banyak lagi. Komposisi kimia tempe. Komposisi air dengan jumlah 61,2%, protein kasar 41,5%, minyak kasar dengan jumlah 22,2%, karbohidrat 29,6%, abu 4,3%, serat 3,4%, dan terakhir nitrogen dengan jumlah 7,5%. Berikutnya Rhizopus microsporus. Rhizopus microsporus adalah jamur patogen tanaman yang menginfeksi jagung, bunga matahari, dan padi. Rhizopus microsporus merupakan jamur benang atau kapang yang mampu memfermentasi kedelai menjadi tempe. Kapang ini terdiri dari berbagai spesies, antara lain Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus oryzae. Laru adalah jenis ragi yang digunakan pada pertumbuhan fermentasi tempe yang mengandung Rhizopus microsporus yang merupakan kapang atau jamur tempe. Kapang tempe bersifat mikroaerofil. Apabila proses fermentasi kekurangan oksigen, maka pertumbuhan Rhizopus microsporus akan terhambat dan proses fermentasi tidak berjalan dengan baik. Struktur atau komponen sel Rhizopus microsporus dan fungsinya. Adapun struktur dari sel Rhizopus microsporus dapat dilihat pada gambar. Ada beberapa bagian sel Rhizopus microsporus. Yang pertama, sporangium. Sporangium dapat menghasilkan spora dengan cara mitosis, tetapi pada hampir semua tanaman darat dan banyak jenis fungi, sporangium merupakan tempat berlangsungnya meiosis dan secara genetis menghasilkan spora dengan haploid yang berbeda. 2. Apofisis. Apofisis berfungsi sebagai sel yang mengandung kitin dengan hifa bersekat dan miseliumnya bercabang banyak. 3. Rhizoid. Rhizoid berperan untuk menyerap makanan. 4. Stolon. Stolon adalah hifa yang tumbuh horizontal di atas permukaan substrat. 4. Fungsi kolaret. Kolaret yaitu agar terhindar dari debu atau ulat yang menghabiskan jamur yang baru tumbuh. 6. Sporangiosfer. Sporangiosfer adalah hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium. 7. Columella. Columella adalah poros jaringan steril yang melewati pusat spora. Adapun taksonomi dari mikroba Rhizopus microsporus yaitu kerajaan fungi, divisi Zygomysota, kelas Mucoromycotina, ordo Mucorales, famili Mucorosae, dan genus Rhizopus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tempe menggunakan mikroba Rhizopus microsporus. Yang pertama, pH. Nilai pH yang cocok selama perendaman kedelai sekitar 4,5 sampai 5,0. 2. Inkubasi.
Inkubasi dikerjakan pada suatu tempat yang mempunyai suhu sekitar 40 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 90%. 3. Oksigen. Oksigen memang diperlukan untuk pertumbuhan kapang, tetapi bila berlebihan dan tidak seimbang dengan lubang pada bungkusan, panas yang ditimbulkan menjadi lebih besar daripada panas yang dibuang dari bungkusan. 4. Suhu. Kapang tempe bersifat mesofilik, yaitu untuk tumbuhnya memerlukan suhu antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius atau suhu kamar. Oleh sebab itu, suhu ruangan tempat pemeraman perlu diperhatikan dengan memberikan ventilasi yang cukup baik. 5. Jenis ragi. Untuk mendapatkan tempe yang baik, maka larut tempe harus dalam keadaan aktif. Diagram alir proses produksi tempe. Pertama, pembersihan kedelai. Lanjut pada perebusan kedelai selama 40 menit. Kemudian ditiriskan. Kulit ari dikupas dan dibuang. Lalu kedelai direbus kembali selama 15 menit. Tiriskan kembali. Bilas sebanyak 3 kali dengan air yang mendidih. Lalu direndam selama 5 jam pada air yang telah diturunkan pH-nya. Tiriskan dan dikeringkan dengan kain steril. Lalu siapkan 10 kantung plastik. Isi kedelai, kemudian campur dengan substansi spora masing-masing galur Rhizopus microsporus. Lalu aduk hingga rata. Kemudian diinkubasi selama 40 jam. Pembuatan tempe diulang selama 3 kali. Ditambahkan laru komersial pada kedelai yang telah siap untuk difermentasi. Kemudian plastik diberi lubang, kemudian diinkubasi selama 48 jam di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu diaduk rata. Komposisi kimiawi kedelai kering per 100 gram. Komposisi kalori dengan jumlah 331, protein 34,9, lemak 18,1, karbohidrat 34,8, kalsium 227, fosfor 585, besi 8,0, vitamin A 110, vitamin B1 1,1, dan komposisi air dengan jumlah 7,5. Produk yang dihasilkan. Formulasi terbaik pada pertumbuhan tempe adalah menggunakan bahan baku kedelai. Warna putih pada tempe merupakan warna dari miselium kapang yang mengikat kedelai. Kriteria warna tempe yang baik berdasarkan SNI adalah warna putih yang merata pada seluruh permukaan. Protein pada tempe lebih berkualitas dibanding dengan kedelai karena adanya pemecahan protein. Kompleks menjadi peptida dan asam amino bebas yang memiliki berat molekul rendah sehingga lebih mudah larut. Hal ini menjadikan tempe sebagai salah satu sumber protein nabati bagi masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengonsumsi protein hewani. Oleh karena itu, Rhizopus microsporus memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai laru komersial untuk fermentasi tempe.